Leadership Jay Itzas tentu sudah bukan jadi hal yang baru bagi para penggemar timnas. Ia dipilih sebagai kapten timnas oleh Shin Tae-yong tentu bukan tanpa alasan. Tapi tahukah kalian, kepemimpinan Jay Itzas ternyata juga diakui di Italia. Dirinya mungkin bukan kapten tim, tapi karakternya nggak bisa dibohongi. Dan itulah kenapa ia mendapatkan pujian untuk hal itu. Selain mendapatkan pujian, penampilan apik dari Jay Itzas akhir-akhir ini juga membuat dirinya diincar beberapa tim top Italia, Inggris hingga Jerman. Lantas kenapa? Inilah yang akan kita ulas sosok Jay Itzas, bek modern dengan kepemimpinan yang dihormati di Italia. Beberapa klub ingin Jay Itzas. Itulah salah satu headline utama dari media Italia yang baru-baru ini memberikan sorotan khusus pada sosok pemain bertalenta dari timnas Indonesia tersebut. Pemain belakang yang saat ini membela tim Venezia di Serie A itu secara perlahan mulai menunjukkan penampilan konsisten permainan yang matang, yang kemudian membantu timnya untuk berusaha terbebas dari zona degradasi. Sebagai tim yang baru promosi, Venezia ini dapat dikatakan memang cukup kesulitan untuk bersaing di Serie A. Mereka sempat berada di posisi terbawah klasmen. Sebelum dalam 2 laga terakhirnya, tim tersebut mampu meraih 4 poin penting. Mulai dari hasil imbang 2-2 kontra Juventus, dan terbaru, kemenangan 2-1 atas Cagliari di pekan ke-17. Bicara soal performa Jay Itzas, setelah selalu memiliki rating buruk di awal hingga pertengahan musim ini, kami pikir dalam 5 laga terakhirnya, Jay mulai menunjukkan alasan kenapa ia ada di Serie A musim ini. Pemain belakang yang punya kemampuan untuk bermain di berbagai posisi dan berbagai peran itu mendapatkan rating bagus di laga kontra Lecce. Begitupun saat menghadapi Juventus dan juga Cagliari malam tadi. Tak main-main, ia bahkan sempat membuat Vlahovic frustasi tatkala penyerang Juventus itu kesulitan untuk terlepas dari penjagaannya. Selain juga mampu mencetak gol di gawang Juventus. Dan terbaru, Jay Itzas juga mampu memimpin lini belakang Venezia untuk meraih kemenangan atas Cagliari. Ketika bek utama dari tim Venezia, yakni Svoboda, tengah mengalami cedera dan harus melakukan operasi setelah laga kontra Juventus. Melihat penampilan impresif itulah, saat ini sosok Jay Itzas tengah jadi pembicaraan di Italia. Kalau kata sang pelatih, Jay Itzas ini memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Sederhananya, ia adalah pemimpin sejati. Dalam interviewnya yang kami kutip dari laman media Italia, Tutto Mercato, sang pelatih baru-baru ini menyebut jika Jay Itzas akan jadi pengganti yang sempurna untuk pemain belakang Svoboda yang harus absen lama karena cedera. Sebagai bek tengah, dia adalah pengganti ideal untuk Svoboda. Shin Tae-yong yang bekerja keras juga bisa melakukannya. Mengenai Shin Tae-yong, dia punya peluang dan kemudian dalam tanda kutip dia sepertinya sedikit dikesampingkan. Tapi dia bekerja secara konsisten dan saya harus mengatakan bahwa dia telah berkembang pesat. Semua orang bisa menjadi starter kapan saja dan saya melihat pertumbuhan seperti yang Anda katakan. Tetapi seperti yang Anda bilang, sebagai pengganti ideal Svoboda, dalam hal kepemimpinan dan cara bermain di atas lapangan, Itzas adalah orangnya, ujar De Francesco, sumber Tutto Mercato. Penjelasan soal kepemimpinan dari Jay Itzas sendiri juga dijelaskan oleh jurnalis Italia Alessandro Fescini. Dalam ulasannya, disebutkan jika Jay Itzas ini merupakan bek yang tahu cara bermain di semua posisi. Selain juga memiliki kepribadian dan teknik perpaduan yang menjadikannya bek tengah modern. Dan itu kenapa saat ini Jay tengah diminati oleh banyak tim. Menurut laporan yang sama, penampilan Jay musim ini telah membuat banyak klub tertarik dan menghubungi agennya Filippo Anonali. Mulai dari klub-klub di Serie A Italia, Bundesliga Jerman, Premier League, hingga Spanyol. Meski begitu, inilah yang menarik dari sosok Jay Itzas. Selain punya leadership yang kuat, ia terbukti juga loyal saat memilih untuk menutup semua panggilan padanya saat ini dan fokus pada Venezia untuk membantu tim ini terlepas dari zona degradasi. Dan inilah kenapa sosoknya disukai penggemar Venezia saat ini.
role model pemain timnas Indonesia. Inilah alasan kenapa menurut Mimin, jika pemain Indonesia memiliki mimpi untuk main di Liga Top Eropa, maka Jay adalah role model yang tepat. Jadi karir Jay ini begini, dirinya memulai karir sepak bolanya dari Liga 2 Belanda. Bersama dengan FC Eindhoven, sebelum hengkang menuju Go Ahead Eagles dan bermain dalam 84 pertandingan, serta membantu tim itu untuk promosi ke Eredivisie. Pada musim panas 2023, Jay bergabung dengan klub Serie B Italia, Venezia FC, dan berperan penting dalam keberhasilan Venezia untuk promosi ke Serie A pada musim debutnya. Nah, apa sih kuncinya? Dalam interviewnya bersama Tom Hai, Jay Izzaz memberikan pesan penting yang menunjukkan jiwa leadership yang kuat. Menurutnya, memiliki sosial media yang memiliki jumlah followers besar, itu memberikan dia kesempatan untuk bisa menginspirasi pemain lain. Bahwa untuk sukses, kalian harus percaya, bermimpi, namun juga merencanakannya. And yeah, just being a good role model for everybody, because social media nowadays, that's the tool. Like everybody is on social media, and you can decide yourself how you want to use it. You know, everybody uses it in a different way. But for me, it's just important to show, like, okay, if you work hard and you believe in yourself, and you try to do everything you can succeed in whatever you want in life. And that's a little bit the message what I want to put on my social media, and that's also the way Di Indonesia sendiri, kepemimpinan dan jiwa leadership Jay Izzaz ini memang sudah diakui sebagai salah satu yang terkeren. Lihat deh yang dilakukan Jay Izzaz usai mengalahkan timnas Arab. Ia berjalan ke arah para pemain Arab dan memberikan sedikit motivasi kepada mereka. Dan itu kenapa Jay Izzaz dihormati rekan dan lawan. Hubungan erat Jay dengan Indonesia. Bagi kalian yang belum tahu bagaimana hubungan atau ikatan emosional Jay dan Indonesia terjalin, kalian bisa lihat podcastnya bersama Tom Hai di channel The Highway. Di situ salah satu hal yang menarik adalah cerita bagaimana kakeknya sangat bangga saat ia bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, dulu kakeknya yang berasal dari Indonesia pernah mencoba nonton timnas Indonesia. Namun karena nggak punya uang, mereka sampai memanjat dinding. Itu ia ceritakan pada Tom Hai dengan rasa haru. Karena kakeknya baru saja meninggal beberapa waktu lalu. Yeah, I was really proud, of course, you know, and he was telling stories about, when I was younger, I also went to watch there, but I didn't have any money, so I just climbed over the wall and stuff, you know. Oh, that's amazing. They're a little bit more strict now. A little bit more strict, now. Yeah. From which part are they? My grandma from Jakarta, and my grandpa from Semarang. Bicara soal kakeknya yang nonton bola di Indonesia dengan memanjat dinding, bagi kalian yang masih memanggil era sepak bola dulu, memang sih itu benar-benar terjadi. Memanjat dinding, membobol pintu stadion adalah hal yang cukup wajar dan sering terjadi di era sepak bola dulu. Untungnya semua sudah mulai lebih baik saat ini, meskipun masih ada juga kok penonton jebolan. Yang pasti, saat ini kita sangat bangga memiliki sosok kapten seperti Jay Izzaz. Sebagai penggemar timnas, kita selalu mendukung perjuangan Jay dan para pemain timnas lainnya di Eropa. Kita berharap dengan kemampuan Jay, ia bisa dipercaya dan diterima oleh timnya. Mendapatkan kesempatan bermain sebanyak mungkin, yang memberikannya kesempatan untuk terus berkembang. Ia adalah pemain kunci timnas yang memberikan kebanggaan besar untuk Indonesia. Lihat deh bagaimana bendera Indonesia berkibar di Stadion Venezia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.